ada rasanya berbeda. Nah, itulah gitu ya. Di perbedaan itulah kita sebagai orang tua dibutuhkan untuk memodifikasinya kembali karena setiap keluarga, setiap individu itu berbeda. Jadi mungkin cara yang saya share itu cocok dengan anak saya, cocok dengan keluarga saya. Tapi mungkin ada sebagian dari teman-teman yang ada di sini yang mungkin ada yang cocok, ada yang mungkin enggak, tapi butuh dimasukin atau dikombinasi dengan metode lain, dengan cara lain itu terserah karena ilmu pengasuhan atau ilmu parenting itu fleksibel, tergantung lagi kita kembalikan ke bagaimana karakter dari anak-anak kita sendiri ataupun dari keluarga kita sendiri gitu. Jadi saya share kurang lebih dari apa yang sudah saya dapatkan, saya pelajari dari pengalaman saya dan juga secara teorinya, secara umum gitu ya, yang mungkin ke depannya saya akan menggunakan atau mempraktekkan itu lagi gitu. Jadi pada malam hari ini luar biasa tema yang diberikan oleh Sela Kontes karena ini menggambarkan si Sela Kontes itu sendiri berprestasi sejak dini gitu ya. Jadi prestasi anak-anak sekarang yang ikut di Sela Kontes juga pasti kan ingin menunjukkan minat bakat anak kita gitu, memberikan wadah. Jadi Sela Kontes itu memberikan wadah kepada anak-anak yang mempunyai kurang lebih minat minat dan bakat di bidang fotografer, fotogenik dan sebagainya. Nah, ini kita akan sama-sama sharing tentang strategi orang tua membangun anak berprestasi sejak dini. Sebelumnya slide-nya terlihat ya. Udah jelas ya slide-nya? Oke, Jelas, Kak. aman. Oke, aman ya. Kurang lebih ada tiga yang akan kita sharing pada malam hari ini. Pertama, tentunya peran orang tua dalam pengembangan potensi anak. Yang kedua, bagaimana strategi bagi orang tua. Apa yang bisa kita lakukan nih, kiat-kiat apa nih yang kurang lebih yang saya yakin mungkin teman-teman di sini kurang lebih juga udah pada tahu gitu ya. Mungkin kembali saya ingatkan lagi gitu kurang lebihnya. Atau sedikit ada tambahan dari apa yang saya berikan pada malam hari ini. Dan ketiga adalah pola asuh apa yang tepat untuk mengembangkan potensi minat dan bakat anak kita nih yang kayaknya udah ada. Tapi terkadang kalau kita menggunakan metode yang kurang tepat, justru itu bisa mengubur yang tadinya kayaknya udah ada nih cikal bakal minat bakat anak kita. Tapi karena mungkin penanganannya kurang tepat, lingkungannya kurang tepat, atau pengasuhannya apa yang dia lihat itu kurang tepat gitu ya, itu justru bisa mengubur yang tadinya udah bisa udah bisa muncul nih si minat bakatnya, tapi jadi terpendam lagi, terkubur lagi karena tidak digali atau kurang diberikan wadah dan sebagainya. Jadi kurang lebih akan ada tiga pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya ada sama teman-teman semuanya. Kalau kita dengar kata prestasi gitu ya, prestasi itu sendiri kan hasil ya. Prestasi itu hasil dari usaha. Itu yang dikatakan prestasi gitu. Jadi menurut teman-teman semua yang ada di sini, boleh tulis di kolom chat, prestasi itu sebenarnya apa gitu. Apa itu prestasi menurut Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini? Boleh tulis di kolom chat. Keterampilan, dua-duanya akademik dan non-akademik. Ada lagi? Hasil usaha anak, betul. Ada lagi yang mau ditambahkan? Prestasi itu apa sih yang terbesit di kepala kita sebagai individu? Kalau dengar kata prestasi itu apa tuh? Pencapaian, hasil dari usaha, keberhasilan, hasil pencapaian yang membanggakan dari usaha setiap anak juara, hadiah. Ada lagi yang mau menambahkan? Prestasi itu pencapaian, betul. Jadi prestasi itu udah betul nih semua terbesit dalam pikiran kita kalau dengar kata prestasi itu juara, hasil, hadiah, pencapaian gitu ya kan. Itu yang dikatakan prestasi. Kita pasti semua menginginkan anak-anak kita tuh punya prestasi, punya pencapaian, punya bisa juara dalam suatu kegiatan atau suatu hal, punya pencapaian tertentu, dapat hadiah, itu prestasi yang kita inginkan, gitu ya. Nah, prestasi sendiri kadang lebih condong dikaitkan ke arah akademik, ke arah eksak gitu ya, atau kognitif, seperti misalnya juara kelas, juara ikut olimpiade pelajaran tertentu dan sebagainya. Namun kadang kita lupakan bahwa prestasi itu bukan hanya dari segi akademik,
atau kognitif atau eksak gitu ya, tapi juga non akademik seperti olahraga, seni, kreativitas itu juga bisa menghasilkan prestasi gitu ya. Bapak Ibu, jadi akademik dan non akademik itu semuanya adalah prestasi. Ketika ada anak-anak yang lebih condongnya minat bakatnya di non akademik seperti olahraga misalnya, seperti kegiatan bermain sepeda, terus dia ikut pertandingan sepeda gitu ya kan, hasil yang dia dapatkan dari itu juga adalah suatu prestasi, suatu pencapaian dari anak kita. Jadi bukan hanya juara kelas, misalnya dia di kelas 1 SD peringkatnya sekian, naik kelas 2 peringkatnya sekian, itu juga prestasi. Namun yang terkadang kita lupakan bahwa ada anak-anak yang kemudian memang otak kiri dan otak kanannya itu mungkin ada yang lebih dominan. Misalnya untuk kemampuan akademik berarti otak kirinya lebih dominan gitu. Kalau untuk non-akademik biasanya kemampuan otak kanannya itu, kreativitasnya misalnya, imajinasinya misalnya tuh lebih dominan sehingga kemampuan minat bakatnya itu lebih ke mewarnai, melukis gitu ya kan, berimajinasi storytelling seperti itu juga ketika dia mengikuti suatu kegiatan yang dominan ke arah sana itu juga merupakan suatu prestasi atau pencapaian tertentu gitu. Nah, namun seringkali nih kita lupa kalau prestasi itu, akademik dan non akademik itu ada yang melatar belakanginya dulu gitu. Jadi akademik dan non akademik ini akan sulit untuk dicapai seorang individu atau anak-anak kalau ada hal-hal dasar yang tidak kuat gitu. Sama kalau kita misalnya bangun rumah 2 lantai, 3 lantai dan sebelumnya, apa yang kita kuatkan agar bangunan itu tinggi, kokoh, berdiri kuat, teman-teman? Apa yang kita kuatkan? Pondasinya kan, cakar ayamnya. Heeh. Pondasi dari rumah, dari bangunan itu sendiri. Jadi bangunan itu nggak akan berdiri megah, berdiri 2 lantai, 3 lantai, kalau pondasi di bawahnya itu nggak kuat. Sama dengan prestasi ini. Anak-anak akan sulit mencapai prestasinya kalau yang di bawahnya itu bekalnya dia dari rumah atau bekalnya dia sejak kecil, pondasinya itu sejak kecil tuh nggak kuat gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Karena sekarang mungkin ada orang-orang di sekitaran kita atau ada orang yang kita kenal gitu ya. Kita tahu anak itu pinter, anak itu jago banget bahasa Inggris, anak itu jago matematika, anak itu jago olahraga, jadi atlet dan sebagainya. Tapi kok kayak masih ada yang kurang gitu. Dia jago, dia pinter kok, tapi kok kayak masih ada yang kurang ya? Ya misalnya mungkin dia sulit bersosialisasi, dia nggak tahu adab, gitu ya. Banyak sekali orang, kalau di sekitar saya ada beberapa yang saya tahu seperti itu. Saya tahu dia anaknya pinter, saya tahu mereka atau orang dewasa itu pinter, hebat gitu ya kan. Tapi ada yang kurang dari kehebatannya itu, ada yang kurang dari kepintarannya itu. Itu yang terkadang kita lupa. Sedangkan kalau saya pribadi sih, walaupun saya tahu ada seseorang yang pintar matematika, jago bahasa Inggris, jago bahasa Mandarin dan sebagainya secara akademik maupun non-akademik, tapi di sisi lain, di sisi sosialnya, emosi sosialnya itu kurang, gitu ya, kurang atau minus bahkan. Saya kadang kayak ada kayak rasa tidak ingin untuk berinteraksi gitu. Kesannya mungkin kasarnya terlihat empati, kurang berempati, sulit bersosialisasi, jadi dia individualis, tidak pengen bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan kita dalam makhluk sosial yang bagaimanapun kita akan butuh dengan orang lain gitu. Ini yang harus kita tahu bahwa kalaupun kita bercita-cita sebagai orang tua menginginkan anak kita berprestasi di kemudian hari jadi juara olimpiade, jadi atlet yang hebat, jadi cita-cita yang lain, jadi guru, jadi polisi, jadi dokter. Tapi hal-hal dasar kita tuh harus tahu untuk menanamkannya terlebih dahulu kepada anak-anak. Karena jangan sampai mereka tumbuh hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi orang tuanya saja, gitu ya, pemenuhan prestasi akademik dan non-akademik, sedangkan hal-hal dasar yang sangat dibutuhkan, keterampilan-keterampilan dasar ini yang sangat dibutuhkan di kemudian hari dia tuh nggak tahu, sulit gitu. Karena kalau anak-anak sulit mengontrol emosinya walaupun dia pintar, dia akan kesulitan untuk beradaptasi atau survive di lingkungan sosialnya, di sekolahnya ataupun dimanapun itu akan kesulitan. Jadi memang betul kalau
5 tahun pertama kehidupan anak itu, yang paling pertama berkembang itu adalah kecerdasan emosinya anak, bukan kecerdasan kognitif gitu. Jadi eh, banyak orang tua yang keliru kalau dia baru anaknya baru umur 3 tahun, 4 tahun, tapi dia udah lomba-lomba ajarin anaknya calistung, baca tulis hitung. Sedangkan dia lupa nih kalau anaknya itu belum mengenali beragam macam emosi, belum tahu kelola emosinya dengan baik, diajarin keterampilan hari-hari di rumah itu juga belum maksimal gitu. Sedangkan dia udah ambisi banget untuk mengajari anaknya baca tulis hitung. Sedangkan memang dalam penelitian neuroscience gitu ya, kemampuan pertama yang paling berkembang pesat dari anak itu adalah kemampuan sosio emosinya atau kecerdasan emosinya. Sehingga itu dulu tuh kecerdasan emosinya dulu tuh yang harus dikuatkan bagi anak-anak kita. Kecerdasan emosinya seperti apa? Pengenalan beragam macam emosi, marah, sedih, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Bukan hanya mengidentifikasi perasaannya, tapi juga mengajarkan dia bagaimana mengelola emosi itu. Apa yang harus dilakukan ketika dia marah, apa yang harus dilakukan ketika dia sedih, apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan situasi mainannya direbut sama temannya. Itu adalah keterampilan-keterampilan dasar yang harus diajarkan oleh anak kita. Kalau anak usia 5 tahun sudah matang kemampuan regulasi emosinya, kemampuan emosionalnya, kecerdasan emosionalnya, maka dia akan jauh lebih siap untuk diajarkan kemampuan atau kecerdasan kognitif seperti baca tulis hitung karena dia udah bisa kontrol emosinya gitu ya. Jadi jangan heran kalau kita ngajarin anak-anak 3 tahun 4 tahun yang belum cakap atau belum baik dalam regulasi emosi, terus kita ajarin baca tulis hitung, dia diajarinnya kok sambil nangis, susah kontrol emosinya, dia marah-marah, dia kesulitan. Itu karena bisa jadi kemampuan yang harusnya dikembangkan terlebih dahulu itu tuh belum dikembangkan seperti itu. Jadi kita harus perhatikan nih sesuai dengan usia anak. Usia anak saya misalnya sekarang 4 tahun, 5 tahun. Kecerdasan apa ya, stimulasi apa ya yang cocok saya berikan kepada anak saya sesuai dengan usianya, tahapan usianya saat ini. Dan perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan juga itu berbeda. Itu yang harus diperhatikan. Jadi itu prestasi sudah betul yang teman-teman katakan tadi, pencapaian, hasil, juara, usaha, itu semua adalah pencapaian. Nah, dan yang penting yang harus kita perhatikan juga adalah hierarki kebutuhan anak. Jadi anak-anak itu kita kita sebagai individu yang tadinya anak-anak gitu ya, yang sekarang di usia dewasa, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang bisa mengaktualisasikan diri kita. Aktualisasi diri itu berarti kita udah bisa kembangkan potensi dari diri kita sendiri. Udah bisa mengeluarkan apa minat bakat kita dan kita mungkin sudah hidup di dalam passion kita itu. Itu tujuan untuk aktualisasi diri setiap individu. Namun, kalau kita perhatikan dan kita lihat nih kilas balik dalam pengalaman kita sendiri, kita nggak akan bisa sampai ke atas piramida ini, ke aktualisasi diri ini, kalau ada beberapa anak tangga yang tidak terpenuhi. Dan itu berurut, seperti dengan pondasi tadi. Kalau pondasi bangunan kita nggak kokoh, nggak kuat, maka akan sulit terbangun eh, lantai berikutnya. Begitupun lantai selanjutnya akan sulit untuk terbangun sampai mencapai tujuan kita kalau pondasi-pondasi di bawah itu, di awal itu tidak terpenuhi. Hierarki kebutuhan anak atau hierarki kebutuhan manusia secara umum yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka baru bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, seperti rasa aman. Dia butuh merasa aman ketika misalnya dia di rumah. Dia butuh merasa aman ketika dia di sekolah. Ketika dia merasa bahwa dia sudah aman, dia bisa masuk lagi ke tahapan sosial atau kasih sayang gitu. Dia butuh untuk dimengerti, dia butuh merasa aman, safety, merasa disayangi, merasa merupakan bagian dari suatu kelompok atau bagian dari suatu keluarga gitu. Karena kalau ada anak-anak yang merasa eh, terkucilkan atau merasa dia tidak mendapatkan perhatian di rumahnya atau di sekolah, mungkin dia selalu diintimidasi dan sebagainya, dia akan sulit untuk mencapai tahapan berikutnya. Sekalipun yang dua anak tangga di bawahnya itu udah tercapai. Tapi ketika kebutuhan sosialnya, kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, maka dia akan sulit untuk naik ke tahapan penghargaan, menghargai diri, apalagi sampai ke aktualisasi diri. Seperti itu. Jadi sama dengan kita. Kita akan sulit untuk merasa
bisa menghargai diri kita sendiri atau orang lain ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa tidak disayangi atau tidak dilibatkan dalam suatu kelompok, dalam suatu keluarga, dalam suatu hubungan, kita akan sulit untuk percaya diri, untuk menghargai diri kita. Apalagi ketika kita ingin mencapai potensi kita di aktualisasi diri. Begitupun anak-anak, anak-anak akan sulit untuk berprestasi ketika kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Dan itu semua dimulai dari rumah, dari bagaimana ia dididik sejak kecil, gitu. Jadi jangan bilang sedikit-sedikit di rumah, sedikit-sedikit pengasuhan, tapi memang kenyataannya anak usia paling tidak 0 sampai dengan 5 tahun itu kebanyakan ada di rumah. Dan dia berinteraksi dengan siapa di rumah? Dengan pengasuh utamanya. Pengasuh utamanya siapa? Kebanyakan adalah orang tuanya, ataupun ada babysitter, ataupun ada kakek neneknya, ataupun keluarga lain yang menjadi pengasuh utamanya. Itu semua dimulai dari situ, di usia 0 sampai dengan 5 tahun pertama. Kenapa sampai 5 tahun pertama? Karena ada kecenderungan usia anak 5 tahun itu udah sekolah. Sebagian waktunya mungkin sudah lebih banyak di luar rumah. Dan usia 0 sampai dengan 5 tahun, 0, 1, 2, 3, 4, 5 biasanya itu waktunya itu masih kebanyakan di rumah gitu ya. Dan kita tahu usia 5 tahun pertama itu adalah golden age atau usia keemasan anak yang mereka itu otaknya itu menyerap seperti sponge. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia dapatkan itu dia serap mentah-mentah seperti sponge kering. Kita taruh di wadah yang berisikan air, mau itu air kotor atau air bersih, sponge itu akan menyerap semuanya tanpa filter. Yang kemudian akan masuk ke dalam alam bawah sadar anak gitu. Jadi sekalipun misalnya dia melihat contoh yang baik ataupun contoh yang buruk pada saat ini, dia serap dengan sponsnya itu tadi, dia serap dengan otaknya itu tadi, walaupun dia tidak langsung menerapkannya di kemudian hari, tapi percayalah ketika itu sudah masuk ke alam bawah sadar anak kita, di kemudian hari bisa beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, atau beberapa waktu kemudian, ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang hampir serupa dengan apa yang dia dapatkan dulu di usia dininya, itu akan keluar. Yang tadinya udah terbenam di alam bawah sadarnya itu akan keluar sendiri. Karena pengalaman yang dia rasakan, yang dia dapatkan waktu usia dini itu ada di dalam dirinya. Sekalipun itu nggak jelas ingatannya ya, dia nggak tahu urutan masalah yang dia dapatkan pada waktu dia kecil, tapi perasaannya itu, feel-nya itu, atau emosinya itu ada di dalam eh, pikiran kita, di dalam alam bawah sadar kita, yang kemudian akan menjelma menjadi suatu perilaku, gitu ya, di kemudian hari, gitu. Jadi anak-anak itu seperti sponge kering yang akan menyerap semua informasi tanpa filter, gitu. Bagaimana anak itu bisa memfilter atau berperilaku baik di kemudian hari, itulah yang harus kita ajarkan kepada anak. Bagaimana dia bisa tahu yang mana benar, yang mana salah. Bagaimana dia harus bertindak atau berperilaku dengan suatu masalah atau dengan suatu hal, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi semua dimulai dari rumah, dari bagaimana dia dididik sejak kecil, dari bagaimana pengasuhan yang dia dapatkan, bagaimana contoh-contoh yang dia dapatkan di usia 5 tahun pertamanya. Karena itu yang akan membentuk karakter anak itu sendiri, itu yang akan menjelma menjadi adab anak, sopan santun. Kemudian anak akan jauh lebih bisa menempatkan diri ketika dia mendapatkan didikan yang baik, yang sesuai. Dia bisa menilai dirinya atau self esteem atau menghargai dirinya sebagaimana dia mendapatkan pengasuhan sejak dia kecil dan bagaimana kemampuan regulasi emosinya. Itu yang paling penting. Anak-anak belajar regulasi emosi itu dari usia kecil, bahkan dari sejak lahir. Itu anak-anak udah belajar regulasi emosi. Jadi jangan sepelekan. Kita bilang ya udahlah nanti pokoknya nanti dia belajar sendiri. Apalagi mungkin sebagian dari kita ya anak-anaknya udah sekolah gitu ya. Kita punya nih prestasi, kita punya cita-cita, angan-angan. Kalau anak saya mau jadi dokter, saya mau jadikan dia dokter. Atau mau jadikan dia guru, mau jadikan dia polisi, tentara, dan sebagainya. Apalagi anak kita udah sekolah. Terus kita masukkan ke sekolah tertentu. Sekolah internasional pun gitu ya. Kita masukkan ke sana. Terus kita lepas tangan. Ya, kita beranggapan bahwa dengan alibi ya udahlah pokoknya dia kan udah di sekolah yang terbaik gitu. Jadi Angkat kita tangan dulu. berikan, jadi kita kasih kesempatan kepada eh,
sekolahnya kepada guru-gurunya untuk mengembangkan itu. Ketika anaknya pulang di rumah, kita udah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Itu justru bisa berat sebelah gitu ya. Ketika apa yang anak dapatkan di sekolah tidak diteruskan di rumah, tidak disesuaikan, itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Bisa membuat atau menghambat jalannya anak kita menuju apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan. Berbeda ketika di rumah dan di sekolah itu bersatu, menyatu, sama tujuannya, sama harapannya, visi misinya sama untuk mengembangkan anak seperti apa gitu ya, dan diteruskan sama-sama diteruskan di sekolah apa diteruskan di rumah apa yang dilakukan juga sejalan dengan bagaimana kurikulum di sekolah, maka jalan anak itu akan lumayan cukup seimbang, lumayan cukup nyaman untuk mencapai apa tujuan dari anak kita atau apa harapan cita-cita dari anak-anak kita. Itu semuanya harus diseimbangkan untuk anak-anak yang sudah sekolah gitu. Jadi semuanya dimulai. Jadi ada beberapa cara yang memang kita harus lakukan kalau kita ingin menyekolahkan anak dengan mencari sekolah yang sesuai, kurikulumnya yang sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan di rumah sebelumnya. Karena jangan sampai ada perbedaan yang jauh, perbedaan yang besar yang justru akan membuat masalah di kemudian hari. Nah, dan kita nggak boleh lupakan juga fungsi otak kita itu, apalagi anak-anak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Nah, umumnya mungkin yang kita tahu itu fungsi otak itu ada dua belahan, kiri dan kanan, yang dimana kiri itu lebih fokus kepada logika gitu ya, berpikir, di kanan mungkin lebih fokus kepada emosi, kreativitas, imajinasi dan sebagainya. Sedangkan anak-anak di usia 5 tahun pertama atau di masa golden age-nya itu yang paling pertama berkembang dengan baik tuh otak kanan atau otak emosinya. Kemudian seiring berjalannya waktu, bahkan ada yang mengatakan sebenarnya otak bagian depan yang pemecahan masalah gitu ya, pemecahan masalah, solusi itu cara berpikir kita itu akan berkembang sempurna di usia dewasa awal atau di usia 21 tahun. Jadi mungkin buat kita-kita nih atau anak-anak kuliah, anak-anak SMA gitu ya yang kita lihat kok dia kayaknya udah besar tapi belum bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi yang baik itu karena memang kemampuan fungsi otaknya itu belum sempurna gitu. Jadi penemuan terbaru itu mengatakan bahwa fungsi otak depan yang mengatur pemecahan masalah, eh, eh, diskusi, kognitifnya itu ada di usia 21 tahun atau di usia dewasa awal itu baru berkembang sempurna. Itu rata-ratanya ada di otak kiri. Seperti itu. Sedangkan di otak kanannya itu akan jauh lebih berkembang duluan, lebih cepat gitu. Nah, perbedaan perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan juga, kata neuroscience itu, kalau anak perempuan nih, itu kecenderungan otak kanan dan otak kirinya itu bersamaan berkembangnya gitu. Dibandingkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu lebih duluan otak kanannya, otak kirinya nyusul. Jadi kalau misalnya di otak kanannya itu sudah ada beberapa neuron yang tersambung, tapi di otak kirinya laki-laki itu baru sebagian gitu. Sampai usianya masuki dewasa awal yang udah sama rata nih kemampuan fungsi otak kanan dan otak kiri. Kalau perempuan bisa dari awal kemampuan otak kanan dan otak kirinya itu beriringan, udah hampir sama gitu fungsinya. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita eh, mengajari atau mengharapkan sesuatu prestasi dari anak laki-laki dan anak perempuan di usia yang sama, misalnya nih kita punya anak perempuan, anak kembar deh, misalnya anak kembar, tapi kembarnya kembar emas, laki-laki dan perempuan. Mereka di usia 3 tahun. Kita mengajari mereka baca misalnya. Mungkin anak perempuan di usia 3 tahun udah bisa cepat tanggap, tapi anak laki-laki di usia 3 tahun belum tentu, karena kemampuan otak kirinya tuh belum se perkembangannya tuh belum sepesat anak perempuan gitu. Jadi nggak boleh dibandingkan. Kita harus tahu fungsi otak anak laki-laki dan perempuan itu berbeda sekalipun di usia yang sama gitu. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu kepada anak, mengharapkan anak untuk berprestasi di bidang bidang tertentu gitu ya, dan pengen kita mau membandingkan dengan anak lain, anak perempuan atau anak yang beda jenis kelamin, tentunya itu akan berbeda, itu nggak boleh karena memang perkembangan otaknya itu berbeda. Walaupun mungkin ada ya yang sebagian anak laki-laki lebih cepat, yang perempuan lebih lambat ataupun sebagainya mungkin ada. Tapi secara umum itu laki-laki kecenderungan otak kirinya itu lebih lambat berkembangnya dibandingkan anak perempuan
dibandingkan otak kiri anak perempuan. Seperti itu. Jadi dalam mengharapkan anak untuk berprestasi, kita harus melihat dan menyesuaikan ekspektasi kita juga dulu gitu ya sebagai orang tua. Itu pentingnya kita terus belajar karena kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu yang kita akan terus nge-push anak kita ngehajar anak kita tanpa tahu ini anak kita udah mampu atau belum sih gitu. Jadi memang pada dasarnya kita harus tahu dulu nih kemampuan atau ekspektasi kita itu apa udah sesuai dengan usia dia atau belum. Karena jangan sampai kita akhirnya melebihi atau ekspektasi kita tuh ketinggian dari yang seharusnya anak kita tuh udah bisa capai. Seperti itu beberapa ini mungkin sangat dasar untuk pemahaman tentang fungsi otak gitu ya, tapi itu yang harus kita ketahui bahwa kalau kita mengharapkan sesuatu kepada anak juga kita harus melihat apakah harapan kita ini sesuai dengan usia dia, sesuai dengan kemampuan dia atau enggak. Karena jangan sampai ekspektasi kita ketinggian, anak-anak akan kesulitan untuk memenuhi ekspektasi kita itu. Jadi ada baiknya kita eh, dasar-dasar aja lah untuk tahu apa sih gimana sih sebenarnya fungsi otak dari setiap anak itu di tahap sesuai tahapan usianya sehingga kita bisa menaruh ekspektasi yang sesuai dengan usia anak-anak kita. Nah, kemudian kita masuk ke pentingnya peran orang tua. Jadi orang tua seperti di awal tadi gitu ya, semuanya dimulai dari rumah, tentunya berarti peran orang tua itu sebegitu pentingnya, sebegitu besarnya karena orang tua lah yang bisa menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anak agar dia bisa berprestasi di kemudian hari, agar dia bisa mencapai cita-citanya, keinginannya. Kemudian dari orang tua lah pembentukan karakter tercipta, dari orang tua lah yang menentukan bagaimana dia mau melakukan pendisiplinan kepada anaknya. Kalau kita mengharapkan anak-anak yang kelak ketika dia besar, remaja, dewasa, jadi anak yang bertanggung jawab, jadi anak yang mandiri, apa yang harus kita lakukan dalam proses pendisiplinan mereka sejak dini? Itu perannya orang tua. Peran orang tua juga tentunya yang harus jadi teladan, yang harus jadi role model, dan peran orang tua juga lah atau pengasuh utama yang harus memberikan dukungan positif bagi anak. Jadi segitu banyak peran kita sebagai orang tua, karena kita lah sebenarnya yang akan menciptakan suatu makhluk gitu ya di kemudian hari gitu. Nanti anak kita usia dewasa, usia remaja, bagaimana dia nanti, bagaimana karakter dia nanti di usia segitu tuh semuanya berawal dari apa didikannya sejak kecil, apa yang dia dapatkan dari rumah sejak dia kecil gitu. Jadi jangan bilang, "Ah, tapi kan usia perbedaan usianya jauh, 5 tahun di rumah, selebihnya lingkungan yang mempengaruhi." Itu betul. Tapi anak kita, anak remaja kita masuk ke lingkungan mana itu, ke lingkungan positif ataupun negatif, itu dimulai dari apa ajaran yang dia dapatkan dari rumah. Kalau ajaran yang dia dapatkan dari rumah diajarin untuk bergaul dengan orang-orang yang positif, ya tentunya anak kita akan melihat ke depannya, oh lingkungan yang positif yang diajarkan oleh orang tua saya itu seperti ini gitu. Ketika dia pun ada keinginan untuk mencoba ke lingkungan lain, ketika dia merasa tidak nyaman karena bukan merupakan kebiasaannya sejak kecil, dia akan kembali ke kebiasaan atau apa yang dia udah dapatkan sejak kecil. Didikan seperti apa, lingkungan seperti apa yang sangat familiar sejak dia kecil. Jadi peran orang tua itu segitu pentingnya, segitu krusialnya. Bagaimana anak kita ketika dewasa, kita nih saat ini sebagai orang dewasa, itu kurang lebih adalah hasil dari bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Walaupun mungkin saat kita dewasa, lingkungan itu sangat berpengaruh lebih banyak gitu ya terhadap cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, cara kita berhubungan dengan orang lain. Itu lingkungan jauh lebih besar pengaruhnya gitu. Namun jangan salah, didikan-didikan orang tua kita zaman dulu itu ada terus di alam bawah sadar kita. Itulah mungkin ketika ada didikan yang positif, ada didikan yang negatif atau yang buruk, akan kemudian masuk ke dalam luka inner child yang kita sering dengar gitu ya. Karena itu semua akan masuk ke alam bawah sadar kita, baik itu hal-hal yang negatif ataupun positif dari apa yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu. Begitu pula ketika kita sekarang jadi orang tua, peranan kita itu segitu pentingnya gitu. Jadi kalau kita mau mendidik anak gitu ya, kalau kita mau berharap sesuatu kepada anak, ada baiknya sebelum bertindak atau melakukan pendisiplinan, ada baiknya kita coba tanyakan kepada diri kita sendiri dulu deh, apakah enak, apakah nyaman ketika saya
ketika saya dulu waktu kecil, saya didisiplinkan atau saya dihukum oleh orang tua saya atau saya dimarahin oleh orang tua saya, apakah nyaman, apakah enak? Kalau kita sendiri aja jawabnya enggak, ya gimana anak-anak gitu ya kan? Gimana anak kita yang kita ingin melakukan hal seperti itu? Apakah kita tega? Kalau kita sendiri aja udah merasa kayaknya nggak nyaman deh kalau kita dimarahin sama orang tua, kayaknya nggak nyaman kalau kita dipukul sama orang tua, begitu juga ya. Itu sebaiknya kita eh, berusaha untuk melihat dari sisi atau dari POV anak gitu ya, ketika kita ingin melakukan suatu hal atau pendisiplinan kepada anak kita agar apa yang kemudian kita lakukan kepada mereka itu jauh lebih efektif karena kita udah bisa lihat plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita. Itu segitu pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak, dalam membangun anak-anak yang bisa berprestasi di eh, usia kedepannya. Jadi, parents play an important role in a child's success. Jadi, orang tua itu memegang peranan penting dalam kesuksesan anak-anak. Ini dia ada beberapa strategi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi, strategi untuk orang tua agar anaknya berprestasi. Jadi, berprestasi di sini bukan hanya kemampuan akademik ataupun non-akademik, tapi juga bagaimana kita mengajarkan anak untuk punya empati yang baik, regulasi emosi yang baik, punya karakter atau adab atau sopan santun yang baik, sehingga dia lebih mampu untuk beradaptasi ataupun survive di lingkungan sosialnya. Karena kalau anak kita udah punya keterampilan ini tuh, gitu ya, walaupun dia ditempatkan pada orang-orang yang pintar sekalipun, dia akan bisa survive. Karena dia tahu bagaimana caranya meminta tolong, dia tahu bagaimana caranya berempati, dia tahu bagaimana caranya berterima kasih ketika ditolong, dia tahu bagaimana caranya permisi dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang, oke lah kamu pintar secara kognitif, tapi dia nggak ada empatinya, nggak ada kemampuan untuk mengambil hati orang lain, komunikasinya, cara kemampuan komunikasinya nggak ada, kemampuan bersosialisasinya nggak ada, itu akan berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin banyak ya yang kita kenal dari mungkin ada teman-teman dari kita atau anak-anak kita lihat bahwa dia tuh nggak pintar-pintar amat secara kognitif, tapi dia punya teman yang banyak. Mungkin ada dari kita sini punya kenalan, kita punya teman yang banyak, atau mereka ada satu teman atau ada satu orang yang kita kenal, dia tuh nggak pintar. Dia itu mungkin secara kognitif oke lah dia standar aja atau kurang. Tapi dia kok bisa punya banyak teman? Kok dia bisa bergaulnya sama orang-orang hebat? Kok dia bisa survive? Kok dia bisa sukses? Karena itu tadi ada kemampuan-kemampuan yang bukan hanya kemampuan kognitif yang dimiliki oleh orang itu. Walaupun memang kemampuan kognitif juga penting ya, jadi memang sebaiknya diseimbangkan antara kemampuan kognitif dan kemampuan sosio-emosional. Ini dia beberapa strategi, yaitu pertama, ciptakan lingkungan belajar positif. Ini udah paling penting gitu ya, karena kalaupun kita menerapkan pengasuhan yang baik gitu ya, tapi lingkungan kita tidak mendukung, kita akan menghadapi kesulitan untuk membantu anak eh, membentuk rutinitas yang baik gitu. Jadi ciptakan lingkungan belajar yang positif juga diimbangi dengan bagaimana pendidikan yang bagaimana pengasuhan yang kita berikan kepada anak itu. Jadi kalau misalnya kita memberikan pengasuhan yang positif, yang seimbang, kita harus sesuaikan dengan lingkungan di rumah kita atau lingkungan di sekitar anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita udah pakai pengasuhan positif nih, terus anak kita masuk sekolah, kita harus sesuaikan lingkungan di sekolahnya itu apakah sejalan dengan apa yang sudah kita berikan, pengasuhan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Karena kalau nggak sejalan juga akan kesulitan si anaknya, karena ada perbedaan yang dia dapatkan gitu. Kemudian latih kemandirian dan tanggung jawab anak. Jadi libatkan. Melatih kemandirian dan tanggung jawab anak ini sangat bisa dimulai sejak dini, apalagi anak-anak yang udah bisa jalan gitu ya. Kita libatkan dengan kegiatan di rumah sehari-hari, ajak anak untuk terlibat misalnya membereskan mainan, ajak ke dapur dan sebagainya. Ini melatih kemandirian dan tanggung jawab dia. Kemudian hargai proses daripada hasil. Jadi walaupun anak kita ada yang juara gitu ya, ada yang sudah mendapatkan suatu pencapaian sangat membanggakan, tapi sebaiknya yang kita utamakan itu adalah mengapresiasi proses atau usaha anak selama ini sampai akhirnya dia bisa mencapai itu.
mengapresiasi. Karena itu anak akan jauh lebih merasa dihargai ketika prosesnya yang dihargai. Prosesnya yang diapresiasi ketimbang, wah hebat kamu juara satu, kamu juara tiga, kamu juara kelas. Tanpa kita hargai proses yang sudah dia lewati dengan susah payah. Itu sekecil apapun pencapaian anak, usahakan untuk selalu mengapresiasi usaha atau proses yang sudah mereka lalui. Karena itu akan jauh lebih berharga, jauh lebih mengajarkan anak kita rasa saling menghormati dan berempati. Kemudian menjadi teladan, tentunya memberikan contoh yang baik. Kalau kita menginginkan anak yang berprestasi, anak yang mandiri dan bertanggung jawab, tentunya dimulai dari orang tua yang mandiri, yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi contohkan sehari-hari di rumah. Gitu. Sama dengan halnya misalnya umumnya lebih ke ibu-ibu gitu ya. Kalau kita punya anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi mungkin keseharian kita di rumah tanpa kita sadari, kita tuh sering ngomong, aduh saya kok makin hari makin gemuk ya, jelek deh kalau saya gemuk. Aduh ada jerawat lagi di sini, jelek deh kayaknya. Tanpa kita sadari, apalagi kita ngomong seperti itu di hadapan anak-anak, anak-anak akan melihat bahwa oh orang tua saya cara menilai dirinya tuh seperti itu, gitu. Jadi itu akan memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana dia bisa menilai dirinya sendiri. Jadi kalau usahakan ketika misalnya kita pengen ngomong seperti itu di rumah gitu ya, usahakan bicara yang positif-positif. Wah, saya bersyukur walaupun badan saya lagi naik nih timbangannya. Oh, saya bersyukur muka saya tetap kelihatan bagus walaupun saya punya jerawat dan sebagainya. Itu mengajari anak untuk menghargai dirinya sendiri, self love gitu. Jadi memberikan contoh itu sangat penting. Dan bersikap konsisten. Karena kalau kita nggak konsisten, tentu anak juga akan melihat hal itu dan bisa menirunya. Kemudian mengenalkan dengan berbagai aktivitas. Ini hal yang paling penting. Karena anak-anak usia dini itu adalah usia-usia eksplorasi gitu ya, apalagi 3 4 5 tahun. Itu sangat mau bereksplor kegiatan dengan banyak gitu. Jadi bisa mungkin kita berikan beberapa kegiatan yang bisa kita lihat nih, kita amati kalau kita kasih kegiatan sport, kegiatan olahraga, kita amati nih apakah anaknya itu ada kecenderungan minat di situ. Kalau bukan, mungkin kita bisa coba kegiatan lain, art gitu ya, misalnya seni, melukis, mewarnai ketika kita merasa oh kayaknya minatnya di sini deh. Coba dikasih difasilitasi dulu sambil kita amati, sambil kita observasi apakah memang bakat minatnya itu di situ. Kalau memang bukan, coba kita arahkan ke hal-hal lain, misalnya musik dan sebagainya gitu ya. Kita berusaha untuk memberikan sebanyak-banyaknya kegiatan untuk mengeksplorasi sebenarnya anak saya ini minat dan bakatnya itu di mana. Karena di situ cikal bakal anak bisa menentukan apa cita-citanya ke depan, apa yang dia inginkan ke depannya, gitu. Jadi sejak kecil kita harus membantu anak-anak untuk tahu minat bakatnya itu apa. Kemudian kalau kita udah tahu dari hasil pengamatan kita udah tahu nih arahnya kemana, kita fasilitasi, gitu. Bukan dengan ya udah berarti kamu suka art ya, ya udahlah terserah kamu mau apa gitu. Bukan dengan kita menyerahkannya sepenuhnya kepada anak, tapi sembari kita mengajarkan dia memberikan pemahaman tentang apa kelebihan dan kekurangan suatu hal tersebut atau kegiatan tersebut. Dan yang paling penting juga adalah tidak membandingkan anak dengan anak lain. Jadi fokus pada keunikan anak kita sendiri karena setiap anak itu berbeda dan unik gitu ya. Jadi jangan lirik kanan kiri tetangga anaknya lagi ngapain gitu, tapi kita fokus kepada tujuan anak kita sendiri. Seperti itu, ini beberapa strategi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Anak berprestasi itu adalah kombinasi antara pola asuh dan lingkungan. Gitu. Jadi kalau cuman pola asuh yang kita harapkan, nanti ketika anak-anak keluar ke lingkungan sosial yang lebih luas, dengan tidak sejalannya atau tidak beriringan gitu ya, tidak sesuai dengan bagaimana pola asuh yang dia sudah dapatkan sebelumnya, itu akan kesulitan. Anak-anak akan lebih dimudahkan untuk bisa berprestasi, untuk bisa mengembangkan potensi yang sudah dia miliki, itu ketika pola asuh yang dia dapatkan itu beriringan dengan bagaimana lingkungan membantunya untuk mengoptimalkan potensi yang dia miliki. Jadi itu pentingnya. Ini khususnya misalnya kalau kita dalam pemilihan sekolah atau dalam pemilihan ekskul dan sebagainya, lingkungan itu sangat berperan penting. Seperti itu. Itulah mengapa ada beberapa tipe pengasuhan yang kita tahu gitu ya. Ada otoriter, permisif, otoritatif atau demokrasi yang dimana dalam penelitian
itu menunjukkan bahwa dari ketiga tipe pengasuhan itu, tipe pengasuhan yang cukup efektif untuk membantu tumbuh kembang anak, untuk membantu anak berprestasi lebih baik, itu adalah pengasuhan otoritatif atau demokrasi. Yang dimana ada di dalamnya itu ada keseimbangan. Atau sekarang kita masuk kita kenalnya dengan positif disiplin atau gentle parenting, gitu yang sekarang banyak di sosial media. Itu semua cikal bakal dari grand teorinya pengasuhan otoritatif atau pengasuhan demokrasi. Jadi pengasuhan disiplin positif ini atau positif disiplin itu dilandasi rasa saling menghormati dan kooperatif, berbeda dengan pengasuhan otoriter. Kalau pengasuhan otoriter atau helikopter parenting itu semua aturan, semua keputusan itu ada di tangan orang tua. Gitu. Jadi kalau orang tuanya udah bilang A, anaknya harus ikut A. Orang tuanya bilang B, anaknya harus ikut B. Walaupun si anak ini punya pendapat sendiri, tapi pokoknya kalau orang tuanya udah bilang ya harus A, harus ikut, mau anaknya setuju ataupun tidak setuju. Kalau pengasuhan permisif, justru lebih melonggarkan dan lebih menyerahkan semua kewenangan itu kepada anak. Jadi sekalipun kita sebagai orang tua lihatnya bahwa oh itu keputusan yang kurang baik, nggak cocok untuk kamu, tapi demi kebahagiaan anak, kita izinkan anak untuk memilih itu, walaupun kita tahu itu nggak cocok untuk dia. Itu permisif. Nah, di disiplin positif atau positif disiplin itu adanya keseimbangan, rasa saling menghormati dan kooperatif. Jadi seimbang ketika orang tua ketika harus orang tua menghandle atau menjadi pemimpin, ya orang tua yang memegang kendali. Tapi ketika ada suatu situasi, suatu aktivitas, dirasa anaknya bisa kok pegang kendali, berarti kendalinya serahkan kepada anak. Diizinkan anak untuk memimpin, diizinkan anak untuk berpendapat, gitu. Itu di dalam positif disiplin memberikan keseimbangan. Pendisiplinan positif mengandung kebaikan dan ketegasan sekaligus sebagai landasan pengajaran kompetensi hidup berdasarkan locus of control. Pendisiplinan positif juga menekankan pentingnya menjalin hubungan sebelum melakukan koreksi. Jadi connection before correction. Ketika ada anak yang berperilaku buruk, kecenderungan dari kita mungkin fokusnya itu kepada si masalahnya itu dan langsung mau menghukum, mau marah gitu ya. Sedangkan sebaiknya yang harus kita lakukan untuk memberikan pengajaran kepada anak, bangun hubungan dulu dengan lebih baik. Baru kita koreksi apa masalahnya, kita kasih masukan, kita kasih wejangan gitu. Karena kalau kita tidak merasa baik-baik saja dengan orang yang akan memberikan kita ajaran, kita akan sulit mendengarkan arahan itu. Misalnya nih, kita dengan atasan kita di kantor gitu ya. Atasan kita ini kita dia pengen marah sama kita atau pengen kasih tahu sesuatu, tapi dia nggak bangun koneksi dulu sama kita, nggak berempati dulu, nggak nanyakan perasaan kita dulu atau nggak melihat situasi kita dulu, langsung aja dia mungkin marah atau memberikan perintah dengan kurang baik gitu ya dalam mengoreksi kesalahan kita. Biasanya kita justru lebih merasa dongkol kan, ketimbang kita menjalin hubungan dulu sebelum melakukan koreksi terhadap perilaku buruk dari anak-anak kita. Dan dalam pendisiplinan positif juga melibatkan anak untuk fokus pada solusi daripada menghukum kesalahannya. Jadi ketika ada anak yang berperilaku buruk, kita harus fokus sama solusinya. Fokus dengan solusi itu berarti kita harus cari penyebab dari perilaku buruk anak ini dulu gitu. Karena kalau anak usia dini itu kecenderungan perilaku buruknya itu kecenderungan ingin mengkomunikasikan sesuatu. Apalagi mungkin anak-anak 2-3 tahun yang komunikasinya masih terbatas dengan berperilaku buruk, itu biasanya dia ada hal-hal yang ingin dia sampaikan. Kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa, baru kita fokus ke solusinya. Itu di dalam positif disiplin. Kembali lagi kepada hierarki kebutuhan anak, anak-anak itu akan sulit untuk bisa mencapai potensi dirinya, minat bakatnya gitu ya, kalau kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Itu jadi sebagai orang tua kita harus memperhatikan ini nih, apakah anak saya kebutuhan fisiologisnya udah oke? Jadi kalau misalnya nih ada anak-anak mau berangkat sekolah gitu ya, tapi dia nggak sarapan, gitu, dia nggak sarapan di rumah, maka dia akan sulit berkonsentrasi di sekolah. Karena kebutuhan fisiologisnya nggak terpenuhi. Anak-anak akan sulit untuk patuh, untuk mendengar kalau dia nggak merasa aman. Kalau dia nggak merasa, wah kayaknya saya terancam nih, kayaknya kalau saya tidak melakukan perintah ini, atau saya melakukan perintah ini, saya akan dapat hukuman, saya akan dihukum, terancam, dia merasa terancam, dia akan sulit untuk patuh, untuk melakukan suatu perintah dari orang tuanya. Gitu. Jadi hal-hal dasar yang harus kita penuhi dulu sebelum mengharapkan sesuatu dari anak kita.
hierarki kebutuhan anak ini harus kita perhatikan baik-baik. Dalam pendisiplinan positif tadi itu harus eh, hal dasar yang bisa kita terapkan itu adalah dengan bersikap baik dan tegas di waktu yang bersamaan. Jadi perbedaannya dengan otoriter, kalau otoriter itu semua kendali ada di orang tua, gitu ya. Pokoknya orang tua bilang A menghukum anak, memberikan punishment seperti hukum, memarahi anak itu ada di otoriter. Kemudian kalau di permisif itu hanya berlemah lembut tanpa adanya ketegasan, tanpa adanya hukuman gitu ya kan karena di kecenderungan dengan orang tua yang permisif itu tidak mengizinkan anak-anak untuk merasakan emosi negatif. Jadi dia pengennya anaknya itu senang aja, dimanjakan aja gitu anaknya. Pokoknya apapun yang anaknya pengen dikasih, walaupun itu mungkin nggak baik untuk tumbuh kembang anak, tapi karena demi kebahagiaan anak, kecenderungan orang tua yang menerapkan pengasuhan permisif itu melakukan hal seperti itu. Nah, kalau di pendisiplinan positif atau pengasuhan otoritatif, gitu ya kan di dalamnya itu ada keseimbangan. Ketika mendisiplinkan perilaku buruk anak, kita nggak berlemah lembut saja, kita nggak bersikap marah-marah saja atau tegas saja, tapi melakukan keduanya secara seimbang, bersikap baik dan tegas di waktu yang bersamaan. Bersikap baik di sini dalam artian adalah bersikap baik dengan berempati dan hormat, respect terhadap perasaan dan perilaku anak, juga terhadap perasaan kita. Kemudian kita bersikap tegas dengan aturan dan batasan yang telah disepakati bersama dan menunjukkan respect pada diri kita sendiri. Jadi kalau ada anak nih tantrum gitu ya, terus kita lihat tantrumnya itu kayaknya tantrum yang disengaja. Dia udah tahu nih kalau saya nangis-nangis di toko mainan, saya akan dibeliin mainan. Kan kita bisa lihat tuh perbedaan tantrum yang disengaja, yang di anak itu memanipulasi tantrumnya itu dengan anak-anak yang memang tantrum secara dia ada ledakan emosi dalam dirinya sehingga dia udah kehilangan akal, dia udah nggak bisa berpikir. Itu beda, itu kita bisa lihat dari bagaimana anak itu tantrum atau bersikap buruk. Ketika kita tahu bahwa anak itu sedang tantrum dengan ingin memanipulasi kita sebagai orang tua, kita harus bisa bersikap baik dan tegas secara bersamaan. Jadi misalnya ketika anaknya udah tantrum, kita tahu nih, kayaknya dia mau manipulasi nih. Dia tahu kalau misalnya dia nangis di toko mainan karena orang tuanya risih, mungkin dia akan dibeliin mainan itu, mainan yang dia pengenin gitu. Tapi kalau kita bersikap kind and firm, misalnya kita bersikap tegas gitu ya kan, baik gitu. Nah, mama tahu kamu mau mainan itu. Kita udah bersikap baik nih dengan nada intonasi nada yang sesuai gitu ya kan dengan mensejajarkan pandangan kita kepada anak gitu ya kan atau dengan mendekap si anak. Kemudian kita langsung bersikap tegas dengan memberikan eh, mengingatkan aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya gitu. Kita bilang, "Nah, mama tahu kamu mau mainan itu, tapi perjanjian kita di awal sebelum kita keluar rumah kita udah ingatkan kan nggak beli mainan kita cuma beli mainan untuk hadiah ulang tahun saudara kamu misalnya seperti itu gitu kita ingatkan kita harus bersikap tegas gitu tegas itu nggak harus marah-marah jadi tegas dan marah itu beda tegas itu ya kita mengingatkan eh, aturan atau batasan yang sudah kita sepakati bersama mungkin dengan intonasi nada yang tegas yang sedikit agak disesuaikan dengan bagaimana agar anak itu mau dengar gitu dibandingkan hanya berlemah lembut itu jadi tegas itu dalam artian seperti itu bukan marah-marah bukan cuma berlemah lembut saja tapi baik dengan kita berempati atas keinginan anak itu untuk memiliki mainan itu tapi kita bersikap tegas dengan mengingatkan bahwa aturannya itu kita nggak ada beli mainan untuk kamu gitu kita cuma beli mainan untuk saudara kamu yang lagi ulang tahun misalnya seperti itu dan kita harus konsisten karena kalau kapan sekali kita memberikan kesempatan kepada anak untuk ya udahlah gitu, beli mainan aja gitu, maka dia akan belajar untuk memanipulasi kita di kemudian hari. Dia akan belajar bahwa oh kalau saya nangis-nangis nih di toko mainan pasti saya akan dikasih nih sama mama nih sama ayah nih gitu. Jadi kita harus konsisten karena kalau kita nggak konsisten, anak-anak itu akan membacanya bahwa oh orang tua saya bisa saya akalin nih dengan caranya dia sendiri. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya share kepada teman-teman. Mungkin lebih enaknya kita akan melakukan diskusi bersama gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman untuk bisa berpartisipasi aktif. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Vina. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Tami. Masya Allah sekali ya yang disampaikan Kak Tami, materinya luar biasa, sangat lengkap mulai dari awal sampai akhir. Nah, tadi seperti yang kami sampaikan ya, Bunda-Bunda, barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung raise hand atau ini mengutamakan yang raise hand dulu nih. Kalau misal ada yang mau tanya bisa langsung raise hand. Tadi di beberapa. Suaranya termut, Kak Vina. Oh iya, dari tadi ke mute apa gimana Kak Utami? eh Sampai mana ya? Sampai raise hand deh kayaknya. Oh, sampai raise hand. Ada Bunda Jessica yang sudah raise hand, bisa langsung on mic sama on video ya, Bun. Bunda Jessica terlebih dahulu bisa Maaf, suaranya gak kedengeran. Iya, sudah kedengaran. kemarin, Mbak. Ya. Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya di sini mau nanya, bagaimana sikap kita jika bertemu dengan orang lain? Orang lain tersebut membandingkan anak kita dengan anak yang lain di depan anak kita sendiri. Jelas? Pertanyaannya, Ya, maaf. iya oke. Langsung dijawab aja Ya. ya, Mbak Vina. Ya, bisa langsung Kak Utami. Silakan. Oke, baik. Jadi memang sebagai makhluk sosial kita nggak bisa menghindari semua hal-hal sosial yang spontan gitu ya. Memang terkadang apalagi ketika kita keluar rumah ada aja gitu ya orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita gitu ya. Jadi mungkin ketika ada kita berada di suatu ruang publik gitu ya, kemudian ada orang-orang yang dengan entengnya ngomong gitu ya di depan anak kita membandingkan gitu ya kan itu yang biasanya mungkin kita berharap anak kita tuh nggak tahu kalau yang diomongin itu dia tapi ya ada juga anak-anak yang walaupun kita nggak sebut nama tapi dia bisa merasa gitu apalagi memang benar-benar di hadapan dia dan ditunjuk dengan membandingkan dengan anak lain sikap kita sebenarnya sebagai orang tua kita nggak bisa apa-apa apalagi orang tersebut itu adalah orang yang kita nggak kenal gitu ya karena kita adalah makhluk yang kita nggak bisa kontrol semua nih hal-hal yang ada di sekitaran kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita kontrol saja. Jadi kalaupun itu sudah terjadi, ada orang lain yang kemudian membandingkan anak kita dengan anak lain di hadapan anak kita, tentu kita worry-nya atau was-wasnya itu kepada anak kita nih. Anak saya akan beranggapan seperti apa ya? Gimana ya tanggapan anak saya? Gitu. Jadi daripada kita berusaha fokus kepada orang dewasa ini yang kita nggak bisa kontrol, kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan anak kita, karena itu anak kita gitu kan. Jadi kalaupun itu udah terjadi di lain waktu gitu ya, misalnya kita udah pulang ke rumah, ada di momen-momen tertentu nih kita bisa ngobrol dengan anak kita bahas kejadian tadi. Kita tanyain gimana menurut kamu tadi tante itu bilang kayak gini loh sama kamu. Menurut kamu kayak gimana? Apa perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan? Biasanya itu anak-anak apalagi kalau usianya 4 5 tahun yang udah berkomunikasi dengan baik gitu ya atau usia sekolah itu akan bisa menjelaskan pendapatnya gitu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang dia kemukakan dan kayaknya kekhawatiran kita itu beneran terjadi gitu ya. Misalnya si anak kita itu jadinya merasa emang saya malu ya, Ma. Emang saya pemalas ya sama, emang saya ribet dan sebagainya. Ketika kekhawatiran kita itu terjadi kepada anak, itu peran kita tuh di situ untuk kembalikan rasa percaya dirinya lagi. Kita yakinkan dia bahwa itu kan pendapatnya orang lain. Setiap orang tua, setiap orang itu kan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tapi yang paling tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kita ajarin hal-hal seperti itu kepada anak kita. Jadi kita fokusnya ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja nih daripada kita fokus kepada orang lain yang memang kita nggak bisa kontrol. Tuh, yang dalam hal ini, dalam kasus ini yang bisa kita kontrol itu adalah anak kita, perasaan anak kita. Gitu. Dan kalau kita fokus, selalu fokus untuk menghindar dari orang-orang lain, orang-orang asing gitu ya kan itu akan membuat kita, diri kita sendiri kesulitan gitu. Jadi kita lebih baik fokusnya kepada hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Seperti itu, Mbak Jessica. Baik, terima kasih Kak Tami atas jawabannya. Gimana Bunda Jessica, sudah bisa diterima jawaban Kak Tami? Bisa, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Berikutnya kami berikan kesempatan buat Bunda Agnes yang sebelumnya juga belum berkesempatan untuk tanya ya. Bunda Agnes bisa langsung di on mic
asalnya dari mana, Bun? Oh iya, selamat malam Kak Tami. Selamat Salam kenal, malam. saya Agnes dari Surabaya. Kak, izin tanya nih. Aku ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama berkaitan dengan tes bakat dan talenta anak dari sidik jari. Nah, itu beneran bisa kita jadikan base kita untuk kita mengembangkan bakat anak atau enggak sih sebenarnya? Terus yang kedua, saya pernah dengar nih dari orang-orang itu bilang, anakmu itu nanti diajarin musik sejak dini supaya dia pinter nantinya. Nah, itu hoax atau fakta sih, Kak? Oke, Itu baik, aja. makasih. Terima kasih. Jadi yang pertama, tes minat bakat anak menggunakan sidik jari itu sama sekali nggak benar ya, teman-teman. Saya sebenarnya magister psikologi tapi bukan psikolog gitu. Jadi saya nggak bisa melakukan tes minat bakat anak, apalagi dengan sidik jari. Tapi para psikolog gitu ya kan, itu juga sudah menegaskan bahwa tes minat bakat anak dengan menggunakan sidik jari itu tidak akurat. Jadi kalau mau melakukan tes minat bakat anak itu memang ada tesnya sendiri yang bukan dengan menggunakan sidik jari. Jadi sekali lagi gitu ya, kalau mau melakukan tes minat dan bakat anak itu sebaiknya langsung ke psikolog gitu ya untuk melakukan tes. Jadi tesnya itu ada gitu, bukan sidik jari. Jadi kalau sidik jari itu sangat tidak benar, acuannya tidak tepat gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai dikenalkan anak musik sejak dini itu bisa menambah kecerdasan. Ini benar. Jadi ada penelitian, memang banyak penelitian, boleh search di Google aja gitu ya, penelitian terkait mendengarkan musik kepada anak itu bisa meningkatkan kognitif anak gitu. Itu betul. Jadi memang penelitiannya ada seperti itu. Musik-musiknya berbeda juga. Ada biasanya sih musik klasik gitu ya yang didengarkan kepada anak-anak itu membantu kecerdasan atau kognitif anak kita. Sama halnya kalau misalnya bagi teman-teman yang Muslim, jadi memperdengarkan murotal atau Al-Quran kepada anak bahkan sejak dalam perut itu terbukti juga secara ilmiah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak di kemudian hari. Jadi sama, murotal itu kan juga seperti lantunan ada nadanya, ada musiknya sama dengan musik-musik klasik yang bisa diperdengarkan anak. Sama juga mungkin belum ada sih sebenarnya penelitian pastinya tentang baby plus yang mungkin kita biasa lihat ada orang tua yang kalau hamil itu ditaruh di perut gitu ya kan itu kan bunyi detak-detak bunyi kayak seperti detak jantung gitu ya kan banyak orang yang percaya eh, bahwa itu bisa membantu anak tahu tidur malam dan siang secara resmi itu nada musik gitu ya yang kalau kita mau kaitkannya kepada musik yang udah ada penelitiannya jadi itu bukan hoax itu benar justru bagus. Musik klasik seperti Mozart itu betul bisa membantu anak guru dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Agnes. Gimana Bunda Agnes? Sudah tahu ya, kalau misal sidik jari itu tidak bisa menentukan Ya, minat dan bakat anak, tapi memang harus dengan cara-cara yang seperti yang disebutkan Kak Tami ada tadi. tesnya, ya, benar ada tesnya. Uh, Sama-sama. antusias untuk dari Kanovita yang sebelumnya juga belum pernah memberikan pertanyaan ya. Jadi bisa on mic Bun dan bisa asalnya dari mana bisa disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya berasal dari Aceh. Nah, pertanyaan saya gini, Kak. Anak saya kan umurnya 4 tahun 9 bulan sekarang. Jadi, kalau bisa dibilang pencernaan dia apa yang kita ucapkan itu dia udah tahu kayak gitu kan. Jadi, ketika ada orang yang bilang mungkin ya menilai fisik dia ya. Dia kan udah tahu tuh misalnya kan Arumi gendut itu dia orang itu bilang-bilangnya tuh depan orang banyak gitu kan. Jadi sampai rumah nanti dia bilang gini, Mama, tadi dia bilang kakak gendut, katanya kayak gitu. Iya kakak gendut ya gitu kan. Terus udah nanti cerita sama papanya. Papa tadi ada yang bilang kakak gendut katanya, tapi udah sering katanya gitu kan.
Cuman udah pas buat makan, suapin dia makan kan. Mama nggak usah kasih kakak banyak-banyak makan, nanti kakak gendut. Kakak diejek-ejek lagi katanya kayak gitu. Oh enggak, kakak nggak gendut kak. Kakak tuh cuman gemoy, gitu kan. Terus kakak kan sehat. Kalau kakak nggak makan banyak, kakak nggak pintar. Kayak mana kakak mau belajar? Kayak mana kakak mau sekolah lagi? Karena dia udah sekolah dari umur 3 tahun kak. Jadi dari umur 3 tahun tuh dia sendiri yang minta dia sekolah gitu kan. Sampai sekarang dia masih ini sekolah. Jadi apa yang orang tua bilang itu dia udah mencerna. Sampai di sekolah itu pernah Ya. gurunya gini, "Eh, Bu katanya gitu kan, tadi si kakak ini komplain, apa kok bisa pula komplain kan? Komplain apa katanya? Dia bilang gini, Ibu, kakak bosan loh belajarnya yang ini aja. Bisa nggak kita belajar yang lain seperti bernyanyi? Kakak mau berdoa, kakak mau sholat, kayak gitu. Jadi kami kaget katanya kayak gitu kan, karena cuman dia usia 4 tahun, yang lainnya itu setara 6 tahun anak TK gitu kan. Jadi yang anak TK nggak pernah selama bilang kayak gitu katanya. Jadi ini Arumi ini mungkin terlalu tinggi kali ininya, dia udah sampai apaan kayak gitu. Terus kan memang di rumah dia kegiatannya apa? Di rumah itu kegiatannya karena sering apa hidupin salawat gitu kan. Dia sering itu, apalagi kayak lagu Mama ini lagu Palestina nih kakak suka nih. Itu sampai hafal tuh lagu itu kan. Terus sampai kakak bosan itu, kakak kakak maunya kita bernyanyi, kita sholat katanya gitu. Jadi kan pendapat saya itu terlalu dewasa nggak untuk di usianya kak. Terima kasih kak. Oke, baik Mbak Rika. Masya Allah ya, mendengar anaknya ngomong kayak gitu, itu bukan, saya ke pertanyaan kedua dulu gitu ya. Jadi itu bukan hal dewasa bagi anak usia 4 tahun 9 bulan, atau kita bisa sebutnya ke 5 tahun karena udah lewat setengah tahun gitu ya, apalagi anaknya perempuan. Jadi anak perempuan itu kemampuan bahasanya memang jauh lebih pesat dibandingkan anak laki-laki, kita udah tahu pasti ya gitu ya. Jadi kalau anaknya si Arumi ini, si Masya Allah ini udah bisa ngomong yang kayak gitu tuh bagus gitu ya, bagus. Dan itu justru harusnya dari pihak sekolah itu bisa memfasilitasi kemampuan anak si Arum ini. Kalau kita udah tahu bahwa oh, kemampuan Arum ini cepat tanggap, pemahamannya cepat, memorinya bagus, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat bisa dia rekam dengan baik gitu ya kan, dia bisa aplikasikan, dia udah ngerti. Karena ada loh anak-anak usia 4 5 tahun bahkan gitu ya, tapi dia udah bisa baca, tapi apa yang dia baca itu dia nggak tahu artinya seperti apa. Tapi kalau dari anak Mbak Rika ini berarti dia pemahamannya bagus, dan itu bukan kelihatan dia anak dewasa dari seumurnya, tapi itu perkembangan secara umum maupun secara dia mungkin di atas rata-rata gitu ya, di atas pada umumnya itu kemampuannya bagus gitu. Justru kalau kita udah tahu nih si anak itu cepat tanggap, pemahamannya bagus, sebisa mungkin kita fasilitasi itu untuk berkembang jauh lebih baik. Misalnya sering dibacakan buku yang sesuai agar anak lebih paham mengenali emosi, misalnya seperti itu gitu ya. Atau ada hal-hal misalnya ketika dia suka musik ya kita fasilitasi dulu, kita lihat dulu nih anak apakah memang punya minat dan bakatnya itu di musik gitu ya kan, kita kasih kesempatan dia mungkin mendengar beberapa macam lagu. Atau kalau memang karena dia cepat tanggap, memorinya baik gitu ya, karena ini yang saya terapkan kepada anak saya juga, anak laki-laki kebetulan, tapi dia juga lumayan memorinya cepat, apa yang dia dengar dia bisa langsung hafal. Saya terapkannya dengan memutar murotal walaupun dia lagi main gitu. Jadi surah-surah pendek yang dia dia sambil main tapi dia bisa denger tuh, dia bisa ikutin ujung-ujungnya karena saya tahu kemampuan cepat tanggapnya itu ada, kemampuan memorinya hafalannya itu ada. Jadi saya fasilitasi dengan itu nih. Kayaknya kalau saya dengarkan dia murotal atau surah-surah pendek, doa-doa harian itu kayaknya dia bisa cepat hafal, dan itu memang terbukti. Mungkin bisa coba diterapkan juga seperti itu. Kalau kemampuannya kayaknya dia memorinya bagus, pemahamannya bagus, ya cobalah kita lihat. Saya pengen anak saya misalnya hafal Quran, saya coba deh putarin murotal, siapa tahu dia bisa cepet tanggap juga. Atau saya pengen dia jadi storyteller yang baik, saya putarin cerita, atau saya selalu ajakin dia baca buku gitu, akhirnya dia bisa itu. Atau di kemampuan bahasa bilingual, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, bahasa Arab gitu ya, yang dimana kita ingin kembangkan potensi anak kita.
Untuk yang pertama, gitu ya kan, yang dia tahu tuh, dia udah tahu tuh kalau ada orang yang bilang dia gemuk itu berarti dia diejekin. Itu berarti dia nggak senang. Itu pentingnya kita mengajari perbedaan sejak dini, gitu. Eh, kita mengajarkan anak-anak tentang anatomi tubuh secara umum, tentang perbedaan beragam jenis bentuk, warna, bentuk fisik dari manusia. Dan kita mengajari mereka untuk menghargai itu semua. Jadi karena ini sudah terlanjur bagi Arumi gitu ya kan, kita bisa mulai lagi pelan-pelan Bunda. Jadi kita bisa mulai lagi pelan-pelan dengan mengajari perbedaan dan menghargai diri kita sendiri. Kita kasih tahu dan kita nggak boleh bohong. Kalau misalnya tadi si Arumi bilang saya nggak mau makan Bunda nanti saya gemuk. Terus Bundanya bilang enggak loh, kamu nggak gemuk loh, kamu gemoy loh. Itu kan kalau anak, apalagi anak kayak Arum itu dia tahu gemoy dan gemuk itu sama bun, gitu ya kan? Jadi kita nggak bisa bohong, kita harus bilang jujur aja gitu. Kita bisa bilang dengan secara, misalnya secara konkret, secara jelas bahwa kamu itu gemuk bukan hanya karena makanan, nah, misalnya karena gen, misalnya salah satu dari ya, ibu dan bapak itu ada yang badannya gemuk, dan kita harus bersyukur kok. Gitu. Ada loh orang yang mau gemuk tapi nggak bisa gemuk, ada loh orang yang mau kurus tapi nggak bisa kurus gitu. Kita ajarin lah sesuai dengan cara bahasa kita sendiri gitu ya, pemahaman kita sendiri bagaimana menjelaskan kepada anak untuk menghargai setiap perbedaan, dan itu bisa dimulai sejak dini. Kalaupun kita rasanya si anak ini usianya udah mau 5 tahun, dan kayaknya kalaupun kita mau ngomong apa kayaknya dia udah sulit dengar, kita bisa ajak dia sambil baca buku, ataupun kalau misalnya ada screen time-nya kita boleh masukkan di jadwal screen time-nya itu kita cari YouTube yang menjelaskan tentang perbedaan agar si anaknya itu bisa tahu bahwa oh memang setiap orang ada kok yang gemuk gitu. Ada kok orang yang misalnya kulitnya hitam, ada kok orang yang kulitnya putih, ada kok yang rambutnya lurus, rambutnya keriting gitu dan sebagainya. Kita ajari untuk menghargai setiap perbedaan itu. Karena saya juga punya pengalaman anak saya dulu waktu usia 2 atau kayaknya belum 3 tahun gitu ya. Tapi kita ke mall, terus dia lihat ada bapak-bapak yang badannya besar banget, memang besar banget gitu ya kan. Kita juga kalau lihat dia langsung notice dan kepikiran kok besar banget gitu. Tapi kan kalau orang dewasa bisa mengkontrol itu gitu ya kan. Nah anak saya ini belum bisa mengkontrol. Tapi untungnya waktu itu dia tuh nggak, suaranya tuh nggak besar. Dia cuma langsung bilang ke mama, Mah, itu kenapa badannya besar sekali gitu katanya. Terus saya langsung notice, nah, saya langsung bawa anak saya menghindar dari orang itu karena yang saya khawatirkan itu ya dia ngomongnya lebih keras lagi orangnya dengar gitu. Jadi saya bawa pindah terus saya awalnya saya cuma bilang iya ya badannya dia besar gitu. Tapi karena kita lagi di mall gitu ya kan nggak ada waktu untuk menjelaskan dulu. Nanti pulang di rumah ada momen untuk bersama lagi baru kita bahas itu lagi gitu. Saya tanya gitu. Nah, tadi kamu melihat orang yang besar ya. Menurut kamu tuh dia badannya sebesar apa sih? Saya ajak dia cerita. Saya beri dia kesempatan untuk menjelaskan yang badan besar itu seperti apa sih yang dia maksud gitu. Badan gemuk itu yang seperti apa sih yang dia maksud gitu. Kita bantu dia untuk komunikasikan apa sih sebenarnya yang dia maksud itu dari apa yang dia lihat. Karena biasanya ada anak-anak dia tahu apa yang dia pengen bilang, apa yang dia lihat, tapi maksudnya itu biasanya masih berbeda dengan harfiahnya, dengan yang sebenarnya gitu. Biasanya kalau kita lihat ada anak-anak SD mungkin ngomong, kamu toksik, kamu kayak gini, kamu tuh sedangkan di sini tuh nggak tahu toksik itu apa gitu kan. Cuman karena sering dengar sering lihat toksik itu kayak gini mungkin gitu ya perilaku buruk apa dan sebagainya jadi pengen ikut aja bilang toksik padahal secara harfiahnya dia nggak tahu gitu. Itulah tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan penjelasan, meluruskan. Jadi apalagi kalau kita udah tahu nih anak kita punya pemahaman yang cukup baik, cepat tanggap, jangan sekali-sekali berusaha untuk bohong gitu. Bicaralah sebenar-benarnya, tapi bahasa kita disesuaikan dengan usia dia. Jangan pakai bahasa ilmiah yang tinggi-tinggi gitu ya kan. Tapi disesuaikan dengan kemampuan anak kita gitu. Jadi kalau kita udah tahu kemampuan anak kita di pemahamannya bagus, memorinya bagus, kita fasilitasi mereka gitu ya kan untuk bisa meningkatkan kemampuannya ya siapa siapa tahu ke depannya dia bisa jadi storyteller yang baik atau bisa jadi wartawan, pewawancara dan sebagainya yang bagus
gitu ya kan, kita mana tahu kalau kita nggak kasih kesempatan dan nggak memfasilitasi itu. Nah, untuk perbedaan fisik ya, untuk membiasakan bertanya sama mama sama papa dibandingkan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu lihat dan nggak sesuai dengan keinginan kamu, jangan langsung bilang. Coba tanya langsung sama mama sama papa. Nanti mama sama papa sih bisa. Dia membiasakan itu. Jadi kita selalu berusaha juga untuk mengingatkan anak-anak untuk melakukan itu gitu. Jadi kita ajakin, kita ajarin lagi untuk mengenali perbedaan. Itu penting sih, karena biasanya kita nggak bisa mengharapkan semua orang akan senang dengan anak kita gitu ya, apalagi tentang hal-hal seperti itu, karena kita nggak tahu apa yang sedang ada di pikiran orang lain. Jadi sebisa mungkin kita mengajari anak kita, karena tanggung jawab anak itu ya orang tuanya gitu, seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Kak Tami. Gimana Bunda Rika? Terjawab, Bun? Terjawab, Kak. Terima kasih ya, Kak Tami. Sama-sama. Tadi pertanyaan Bunda Rika tuh panjang banget. Nah, Kak Tami nggak mau kalah nih, jawabannya juga sangat panjang ya, Kak ya. Nah, ini karena mengingat waktunya terbatas ya, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk Bunda Mutmainah, karena saya cek juga di kolom Zoom chat itu udah ada beberapa yang terjawab juga pertanyaannya. Jadi kami silakan yang terakhir Kak Mutmainah bisa perkenalan dulu dan asalnya dari mana Kak? Kalau nggak salah Kak Bunda Mutmainah ini dari Demak ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, Bunda Iya. pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Kakak. Saya mempunyai pertanyaan. Eh, Anak saya kan umur 1 tahun ini. 1 tahun lebih 2 minggu. Nah, dia itu baru merangkak umur 1 tahun. Anak saya laki-laki. Kemudian tapi daya tangkapnya itu Ya. dari umur 9 bulan itu sudah menurut saya lebih dari teman-temannya gitu loh. Maksudnya kalau diajari apa itu langsung tangkap. Dan Ya. bahasanya atau ngomongnya itu sudah mulai sedikit-sedikit kayak bisa mengucapkan bapak, terus kalau ada cicak itu langsung uh, cicak, iwak, ikan itu bisa dia. Terus kalau dia jadi mainan tuh juga langsung tangkap. Terus tapi daya perkembangan fisiknya itu dia baru merangkak gitu. Apakah nanti dewasanya mempengaruhi pertumbuhan prestasinya, Kak? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana, Kak Saya Tami? langsung jawab aja ya, Mbak Mutmaina. Oke, Iya. jadi untuk anak merangkak, sebenarnya itu eh, banyak yang mengatakan bukan salah satu tumbuh kembang yang harus anak-anak lewati. Ada loh anak-anak yang nggak merangkak tapi bisa langsung jalan. Ada, ada banyak teman Hmm. saya juga ada seperti itu. Jadi dia nggak merangkak tapi bisa langsung jalan dan itu nggak apa-apa. Tapi memang ada eh, perilaku-perilaku fisik yang udah terbukti juga secara ilmiah kalau anak-anak yang nggak merangkak itu kecenderungan ke hidung agak kurang stabil. Atau kalau teman saya itu dia katanya lututnya itu kalau duduk suka bergetar-getar sendiri gitu loh. Dan katanya itu kata dokternya itu pengaruh karena dia nggak merangkak sejak kecil. Jadi dia langsung jalan. Jadi memang ada pengaruhnya itu secara fisik. Untuk secara kognitif saya rasa saya juga belum tahu cari secara konkret gitu ya. Mungkin Mbak Mutmainah bisa langsung cari nanti di jurnal-jurnal terkait gitu ya. Saya rasa eh, pengaruhnya terhadap merangkak dengan kognitif itu mungkin ada pengaruhnya karena kalau merangkak itu kan membantu anak untuk lebih seimbang, lebih kokoh. Jadi anak-anak yang tidak merangkak itu kecenderungannya ketika dia berjalan kurang seimbang, gampang terjatuh. Sedangkan keseimbangan atau balance itu sangat mempengaruhi kemampuan motoriknya, sensori anak dan berhubungan dengan kemampuan kognitif. Tapi mungkin pengaruhnya itu tidak sebesar itu, tidak membuat anak jadi lambat ngomong, tidak membuat anak jadi lambat
calistung apa dan sebagainya mungkin tidak sengaruh itu gitu ya. Karena memang dari kecil itu diajarkan untuk anak-anak juga melatih keseimbangannya. Makanya ada kalau saya sendiri melatih keseimbangan anak saya itu dengan push bike atau sepeda keseimbangan yang nggak ada pedalnya itu loh. Nah, itu melatih keseimbangan anak karena katanya itu bisa membantu kecerdasan kognitif anak-anak itu sendiri gitu. Jadi, saya rasa keseimbangan dengan tidak merangkak itu ada sedikit banyaknya pengaruhnya dengan kognitif anak-anak itu sendiri. Itu menurut saya ya, karena saya belum mencari terlalu jauh berdasarkan jurnal gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu dengan teman-teman untuk terkait itu. Tapi kalau anak-anaknya baru merangkak di usia 1 tahun, itu nggak apa-apa. Sebenarnya ada loh anak-anak yang bahkan dia nggak merangkak bisa langsung berdiri. Jadi setelah misalnya anak usia 1 tahun Mbak Mutmainah udah merangkak gitu ya, kita bantu lagi untuk kan biasanya 1 tahun atau 3 sampai 15 bulan itu tahapan anak berjalan. Kita bisa stimulasi lagi dengan memberikan kesempatan anak untuk pegang-pegang di samping gitu ya, atau pegang galon untuk dia bisa berdiri sendiri sambil membantu stimulasi untuk dia berjalan gitu. Itu sebenarnya aman sih, nggak itu. Baik, terima kasih Kak Tami. Gimana Bunda Mutmainah? Sudah terjawab, Bun? Ya, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Harus ini ya, dibantu dengan alat yang ada di rumah, alat seadanya di rumah yang sekiranya bisa membantu untuk menggerakkan supaya bisa berjalan sedikit-sedikit atau merangkak, berjalan benar ya, karena sudah bisa merangkak. Baik, terima kasih yang untuk seluruh peserta ya sudah antusias sekali baik itu di kolom Zoom chat maupun yang sudah raise hand. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi bareng Kak Tami dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Tami ya karena Sama-sama. ilmu manfaat nih untuk bunda-bunda di seluruh marilah kita saksikan bersama penyerahan sertifikat ya kepada pemateri webinar pada malam hari ini, yaitu dari Sela Kontes kepada Kak Nurul Utami Safarudin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Tami. Nah, ini bunda-bunda bisa dibantu on cam juga ya. Karena akan sesi foto bersama. Nah, ini dia prosesi penyerahan sertifikat dari Selakones ID kepada Kak Tami karena telah menjadi pemateri webinar yang sangat luar biasa. Terima kasih, Iya, semoga terima ilmunya kasih. bermanfaat. Baik, sebelum berakhir, mari kita mengabadikan momen yang berharga pada malam hari ini dengan foto bersama secara daring tentunya. Jadi dimohon untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya, bunda-bunda, atau misal ada ayah yang juga bergabung, ayah bisa dibantu on cam ya. On cam biar kelihatan cantik dan ganteng-ganteng semuanya di sini ya. Kalau misalnya ada si kecil boleh juga diajak. Bisa dibantu ya Kak Fikri untuk di screenshot untuk dokumentasi pada malam hari ini. Sudah on cam. Oke, aku pandu sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Sudah, terima kasih Kak Fikri. Nah, informasi untuk reward bagi peserta yang aktif dan kreatif akan diumumkan langsung oleh panitia melalui grup ya. Dan mengingatkan kembali bagi seluruh peserta untuk mengisi link absensi, link kehadiran yang ada di kolom chat Zoom yang sudah dikirimkan oleh panitia. Bisa segera diisi ya bunda-bunda. Dan baik, alhamdulillahirrabbilalamin, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya kepada seluruh peserta webinar yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Vinam Voice pamit undur diri, kurang lebihnya terima kasih banyak. Bunga melati berwarna putih, harumnya semerbak indah berseri. Kami haturkan terima kasih, semoga dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat